Halo, assalamualaikum, salam jumpa sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anakku pada hari ini semua dalam kondisi sehat ya. Baik, anak sekalian, Pak Bapak akan menyampaikan satu materi baru kita, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Atau yang pertama kita akan bahas, bangun ruang pertama kita bahas adalah tamu. Nah, sekalian. Mungkin sudah ada di pikiran atau yang berpikir bahwa oh tabung ini seperti ini. Nanti kita lihat. Apa sih yang kita akan bahas atau apa yang kita akan capai pada pembelajaran ini? Nanti setelah menonton video ini ada 4 hal yang aku harus ketahui. Yang pertama, bagaimana bisa mengetahui definisi tabung. Apa sih itu tabung? Yang kedua adalah anakku diharapkan mengetahui jaring-jaring tabung. Apa sih itu jaring-jaring tabung? Kemudian bisa menentukan luas permukaan tabung. Yang ketiga, yang keempat adalah bisa menentukan volume tabung. Nah, itu ada 4 nah sekalian. Mudah-mudahan dari 4 ini yang penting anak menyimak, insya Allah bisa. Bapak akan menjelaskan sedetail-detailnya. Paham ya? Oke, lanjut, sepakat ya? Lanjut. Yang pertama definisi tabung. Apa sih itu tabung? Anakku mungkin dalam kehidupan sehari-harinya sering menjumpai di rumah mungkin atau di mana saja benda-benda yang berbentuk tabung. Ada? Pasti ada. Pasti sudah ada yang menjawab begini, ini dan seterusnya. Nah, oke, mungkin seperti kaleng minuman, kaleng susu, kemudian apalagi pipa, drum, kaleng cat, kaleng roti dan sebagainya. Sekiranya aku paham itu. Berarti bukan tabung gas ya yang dipakai memasak ibunya, bukan ya? Oke. Baik, contohnya mungkin anakku bisa melihat yang ini. Contoh ya, satu. Yang kedua ini adalah kaleng susu, kemudian ini kaleng biskuit. Baik, sekalian. Kalau kita menggambarkan tabung itu dia seperti ini sekalian. Apa yang ada? Ada yang pertama itu tutupnya, ada tutup. Kemudian ada alasnya. Kemudian ada sisi lengkungnya, ada yang melengkung. Oke. Sehingga dari gambar ini anak-anak sekalian, kita bisa membuat definisi tabung itu bahwa tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik. Jadi ada 2 lingkaran yang bentuknya berbentuk lingkaran identik, artinya sama. Kalau tidak sama berarti bukan tabung. Harus sama, sama-sama lingkaran dan ukurannya juga harus sama. Karena itu kita kan identik atau kalau bahasanya biasa adalah kongruen. Ya. Dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Jadi ada lagi persegi panjang disebut dengan tadi sisi lengkung itu. Nah, oke. Bisa dipahami? Jadi nanti tadi yang saya sebut itu salah. Jadi sisi atau bangun ruang dibatasi oleh 2 lingkaran yang identik. Artinya identik itu sama, ukurannya sama. Nah, dan sebuah persegi panjang. Oke, lanjut lagi. Kalau ini disebut dengan jaring-jaring tabung. Kenapa? Ini adalah kalau tabung ini dibelah, maka dia bentuknya seperti ini sekalian. Kalau tadi tabung, kita belah, dia seperti ini. Oke. Ada bagian atasnya tadi, ada bagian alasnya, kemudian ada persegi panjangnya. Oke. Apalagi anak harus ketahui unsur-unsur tabung atau apa-apa yang ada dalam tabung. Nah, tentunya tadi karena dia berbentuk lingkaran, maka ada namanya jari-jari. Jari-jari itu garis yang dihubungkan dari titik lingkaran, dari titik pusat lingkaran ke titik pada lingkaran. Di titik pusatnya ditarik garis, itu disebut dengan jari-jari. Kalau dari titik lingkaran dengan titik lingkaran, itu disebut dengan jari-jari. Jadi dari titik ini melewati titik pusat. Kalau dari titik ini tidak melewati titik pusat, itu bukan diameter. Nah, jadi dia melewati titik pusat. Contohnya di sini, kalau dari titik ini saya tarik seperti ini, saya laser dulu. Ini dari sini ke ujung sini itu harus
namanya diameter. Sehingga biasa orang menyebutkan bahwa diameter itu 2 kali jari-jari. Jadi 2 kali jari-jari. Kemudian yang kedua ada disebut dengan tinggi tabung. Ini dari titik pusat ke titik pusat lingkaran yang satu itu disebut dengan tinggi tabung. Kemudian persegi panjang, ini sisi lengkungnya persegi panjang tadi. Apalagi keliling lingkaran, ada juga disebut dengan keliling lingkaran. Kira itu oke. Sehingga di luas persegi panjang itu kita bisa bahwa luas permukaan tabung itu adalah 2 kali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Kenapa 2 kali? Karena lingkarannya ada 2 ditambah persegi panjang. Ini jumlahnya semuanya kan menjadilah luas permukaan tabung. Luas lingkaran aku sudah masih ingat, luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Pi dikali R kuadrat. Kemudian luas persegi panjang, panjang kali lebar. Panjang persegi panjang, ya ini C1, C2, A1, A2 disebut dengan panjang persegi panjang. Itu sama dengan keliling lingkaran. Sama dengan kelilingnya ini. Lingkaran. Rumus keliling lingkaran itu adalah 2 kali pi kali R. Oke. Kemudian lebar persegi panjang itu tinggi. Ini A1, C1, A2, C2. Itu namanya tinggi atau lebar dari persegi panjang. Sehingga luas tabung diperoleh 2 pi R kuadrat. 2 karena 2 lingkaran ditambah 2 pi R kali tinggi. Nah, atau bisa dibuat seperti ini, 2 pi R kali R tambah T. Itulah rumus luas permukaan tabung, di mana L itu luas, R itu jari-jari, T itu tinggi tabung. Gampang kan? Oke, jangan dihafal ya, tapi diingat bahwa luas permukaan tabung itu 2 kali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Nah, kali itu. Atau 2 pi R, R kali T. Oke. Aman. Sekarang kita masuk ke contohnya. Contohnya, hitung luas permukaan tabung dari gambar berikut. Nah, ada luas permukaan tabung. Tulis dulu apa-apa yang diketahui di gambar. Tentunya yang ini adalah, tadi saya sebutkan di unsur-unsur lingkaran, adalah jari-jari. Jadi kita bisa tulis, ya mohon maaf kalau hanya saya tulisannya seperti ini. 3, kemudian tinggi tabung adalah 7. Oke. Tadi diingat bahwa luas permukaan tabung itu adalah 2 pi kali R, R tambah T. Tambah T. Kita masukkan nilai-nilai yang ada. 2 pi kali R. R tambah T. Sorry. Langsung nilainya ya. 3 ditambah 7. L sama dengan 2 pi kali 3 itu 6 pi dikali 10. Sama dengan, jadi luas sama dengan 60 pi. Jadi luas permukaan tabung adalah 60 pi cm pangkat 2. Udah kan? Yang penting, anakku perhatikan. Kalau tidak perhatikan, nah, bukan ada bertanya, Pak, kalau itu biasanya kan ada nilai pi-nya diganti. Ya, kalau nanti di soal ada disuruh ganti pi, gunakan pi sekian. Misalnya kan kalau pi-nya jari-jarinya kelipatan 7, biasanya pakai pi 22 per 7. Kalau pi-nya bukan kelipatan 7, biasanya 3,14. Itu ganti. Tapi kalau seperti ini saja soalnya, permukaan tabung pada gambar berikut, ya pakai saja pi-nya. Kecuali kalau gunakan pi sekian. Nah, gitu anak sekalian. Lanjut. Sebuah tabung memiliki luas permukaan. Nah, luasnya diketahui, tingginya 15, jari-jari tabung ditanyakan. Wah, ini.
kebalikannya lagi tadi. Tadi luasnya, sekarang jari-jarinya. Nah, saya ingin berikan kepada anakku untuk membantu menentukan jari-jari, gunakan rumus ini. Ini hanya supaya anakku bisa memahami. Kalau nanti pakai rumus yang tadi itu bisa bingung-bingung. Supaya saya langsung berikan ini. R kuadrat tambah R kali T dikurang luas tabung dibagi 2 kali pi. Kita masukkan tingginya 15, R-nya belum ada, luas tabung 628 dibagi 2 kali 3,14 pi-nya, karena dicari R-nya anak sekalian. Oke, ini masukkan, kemudian R kali 15, 15R dikurang 100. Dari mana 100? 628 dibagi 6,28. Oke. Ini difaktorkan. Masih ingat mungkin di pemfaktoran sekalian. Cari bilangan. Kalau dikali hasilnya 100, negatif 100. Kalau dijumlah 15. Bilangan itu adalah negatif 5 dan 20. Sehingga kalau difaktorkan, ini R-nya 5 atau R-nya negatif 20. Karena ingin menghitung panjang jari-jari, otomatis kita gunakan yang nilainya positif. R-nya 5. Jadi panjang jari-jarinya adalah 5 cm. Oke, tepuk tangan sekalian. Oke, mudah kan? Lanjut. Materi selanjutnya, volume tabung. Mohon sekalian perhatikan. Untuk menentukan volume tabung itu adalah hasil perkalian dari luas alas tabung. Luas alasnya tadi berbentuk lingkaran ya, dikali tinggi. Jadi luas alas kali tinggi. Oke, mudah. Jangan dihafal. Pi R pangkat 2 kali T, jangan. Tapi luas alas. Oh, luas alas itu alasnya berbentuk lingkaran. Rumusnya Pi R pangkat 2 kuadrat dikali T. Nah, contoh. Itu volume tabung dari gambar berikut. Nah, kita hitung lagi. R-nya sama dengan 2. Tingginya sama dengan 6. Volumenya adalah Pi R pangkat 2 kali T. Tinggi. Pi kali R pangkat 2, 2 kali dikali T, tingginya 6. Sama dengan 2 kali 2, 4 kali 6, 24 pi. Jadi volume tabung adalah 24 pi pangkat 3. Karena dia volume, maka satuannya pangkat 3. Oke. Nah, ini lagi. Jika tinggi tabung dari gambar itulah tinggi tabung dari gambar berikut. Nah, kita menghitung tinggi tabung lagi. Nah, untuk menghitung tinggi tabung, maka gunakan atau ini yang diketahui adalah diameter. Yang diketahui adalah diameter. Diameternya berapa? Diameternya adalah 10. Jadi diameter 10, Diameter 10 berarti jari-jarinya adalah 5. Kemudian volumenya sama dengan 300 pi. Wah, sorry, jelek tulisannya. Saya hapus dulu. 300 pi ya. 300, sorry. Ini pakai enggak bawa pennya ini. 300 pi. Sehingga volume sama dengan Pi R pangkat 2. Karena kita mau ke volumenya adalah 300. Tulis 300 pi sama dengan Pi R pangkat 2. Pi kali 5 kali 5 kali T. 300 pi sama dengan 25 pi T.
Oke, seperti itu. Karena kita mau mencari T-nya, maka tinggi sama dengan 300 pi dibagi dengan 25 pi. T sama dengan, ya dibagi 25 bagi berapa tadi? Bagi 300 bagi 25. Oke. Berapa anak sekalian? Mungkin ada yang bisa langsung jawab. Itu sama dengan 60. Karena ini pi-nya habis, maka 60. Jadi tinggi tabung adalah 60 cm. Oke. Benar sekalian. Udah kan? Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti ketemu besok atau kapan-kapan di sekolah, di kelas, kita akan selesaikan ini sekalian. Nah, sebagai latihan nanti di rumah sekalian, mungkin bisa mencatat ini. Ada rumus tabung, semuanya tabung. Tapi ada pakai pi 22/7, ada juga 3,14. Oke. Mana sekalian? Enak kan? Oke, tetap semangat belajar dan ulangi terus nonton video ini. Jika ada yang belum diketahui silakan tanya ke Bapak. Oke. Sukses selalu ya dan sehat selalu. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.